warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia. Saya dosen dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Batu Raja. Berikut pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT, yang mana hal ini menjadi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2021. Baiklah, saya akan mengawali dengan identitas mata kuliah yang akan saya ajar. Mata kuliah yang akan yang saya ampuh itu adalah mata kuliah manajemen pemasaran, bobot SKS-nya 3 SKS, kemudian kode mata kuliahnya C011-21005, semester yang mengambil mata kuliah ini adalah semester 3, dan sifat dari mata kuliah ini adalah wajib. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen pemasaran ini akan membahas secara teoritik mengenai perencanaan pemasaran, serta mengevaluasi suatu produk untuk pasar. Pengelolaan aktivitas barang maupun jasa yang mencakup analisis pasar, kebutuhan, dan keinginan konsumen, serta perencanaan strategi pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning, bauran pemasaran, kebijakan produk, harga, penempatan, dan promosi. Selain itu juga, secara ringkas, mata kuliah ini akan membahas mengenai perilaku konsumen, komunikasi pemasaran, dan strategi bersaing. Outcome atau CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama itu adalah mahasiswa mampu memahami konsep pemasaran, manajemen pemasaran, serta hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep bauran pemasaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami berbagai alat promosi dan usaha yang dilakukan dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Sistem pembelajaran. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak 15 kali tatap muka. Dilaksanakan secara daring dan luring. Kemudian beban waktu pembelajaran itu 3 SKS. 3 kali 50 menit tatap muka terjadwal, 3 kali 50 menit belajar mandiri, 3 kali 50 menit itu daring atau secara online. Kemudian ujian tengah semester biasanya dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Kemudian ujian akhir semester akan dilakukan setelah pertemuan ke-15 atau tepatnya pada pertemuan ke-16. Metode pembelajaran ini secara atau digunakan metode ceramah. Ceramah ini dilakukan pemaparan materi oleh dosen menggunakan media proyektor. Kemudian metode pembelajaran yang kedua itu diskusi. Selanjutnya, yaitu sistem penilaian. Indikator penilaian dari mata kuliah ini adalah diskusi tanya jawab atau keaktifan selama kuliah itu bobotnya 10%. Kemudian tugas 30%, UTS 20%, UAS 30%, dan kehadiran atau presensi 10%, di mana dalam penilaian ini disesuaikan dengan ketepatan jawaban mereka dalam memberikan jawaban ketika UAS, ketika UTS, kemudian ketika diberikan tugas, dan keaktifan dalam diskusi atau tanya jawab, ketepatan dalam menjawab ataupun bertanya, dan kehadiran itu 10%. Berikut cuplikan kegiatan pembelajaran daring via Zoom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Baik. Kita lanjutkan kuliah online hari ini, pertemuan kelima, membahas yang mana sistem informasi pemasaran tadi merupakan apa sih, kumpulan prosedur dan sumber daya ya yang digunakan bagi manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dari lingkungan pemasaran tadi. Nah, jadi sistem informasi pemasaran ini merupakan kumpulan terkait perkembangan apa saja dalam lingkungan pemasaran. Nah, apa saja lingkungan pemasaran itu tadi, kita akan lanjutkan kuliah kita hari ini. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro itu terdiri dari semua pelaku usaha atau pelaku lain yang dekat dengan perusahaan dan tergabung untuk membentuk jaringan yang menghantar nilai perusahaan dan kemampuannya dalam melayani pelanggan. Itu lingkungan mikro. Jadi semua pelaku usaha lain yang tergolong atau tergabung dalam perusahaan tadi untuk membentukkan jaringan penghantar nilai. Artinya bergabung tadi untuk apa? Memberikan nilai atau pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Apa saja variabel dari lingkungan mikro tadi? Yang pertama itu adalah lingkungan internal perusahaan. Jadi lingkungan internal ini adalah beberapa departemen dan tingkat manajemennya. Ya, ada bagian pemasaran, ada bagian keuangan, ada bagian personalia. Nah, yang lingkungan internal ini tadi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pemasaran. Kedua, lingkungan mikro perusahaan itu adalah saluran pemasaran. Siapa saja saluran pemasar ini? Di dalamnya termasuk pemasok dan perantara atau supplier bisa ya. Firma distribusi fisik, agen jasa pemasaran, perantara keuangan yang bekerja sama untuk menciptakan nilai pelanggan. Siapa saluran pemasar tadi? Pemasok, distributor, agen, ya kan? Itu saluran pemasaran. Kemudian lingkungan mikro perusahaan yang ketiga adalah jenis pasar. Ada 5 jenis pasar dalam lingkungan mikro tadi. Yang pertama itu adalah pasar konsumen, pasar bisnis, pasar penjual perantara, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Pasar konsumen ini adalah pasar yang melayani konsumen akhir. Jadi konsumen dilayani itu adalah individu dan umumnya itu digunakan sendiri atau digunakan oleh pemakai akhir. Kemudian pasar bisnis. Nah, beda halnya dengan pasar konsumen. Pasar bisnis ini adalah pasar yang melayani atau memproduksi barang ataupun jasa untuk diproduksi kembali atau dikelola kembali atau disewakan kembali dan dipasok ke pihak lain atau didistribusikan kepada pihak lain. Itu pada pasar bisnis. Nah, pasar penjual perantara ini merupakan perantara. Kalau istilahnya itu apa ya? Agen bisa ya, atau calo. Nah, seperti itu ya, perantara. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pasar pemerintah. Pasar pemerintah ini adalah pasar yang melayani organisasi dalam pembelian atau pembelanjaannya. Misalnya apa kalau pasar pemerintah tadi? Contohnya rumah sakit, ya kan, sekolah, rumah tahanan. Nah, rumah sakit ini kan belanja, ya kan, belanja terkait dengan apa? Orang-orang yang diurus atau di instansi ini tadi, misalnya di rumah sakit, siapa yang dilayani tadi? Misalnya pasiennya, terkait apa? Terkait mungkin makanan, obat-obatannya, ya. Itu pasar pemerintah. Kemudian pasar internasional. Nah, pasar internasional ini pasar yang skalanya sudah internasional,
ya, bukan regional lagi, bukan nasional lagi, sudah meliputi seluruh dunia pasarnya ya. Misalnya kendaraan pemasok menjual barang kendaraan motor di seluruh dunia, misalnya motor matic atau motor sport misalnya kan. Kemudian lingkungan mikro perusahaan yang ketiga itu adalah pesaing. Nah, kita harus mengetahui bagaimana pesaing kita ini, yaitu masyarakat. Nah, masyarakat ini mempunyai kepentingan aktual atau kepentingan yang potensial yang berdampak bagi kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Ya, masyarakat ini seleranya cepat sekali berubah. Keinginan masyarakat ini cepat sekali berubah terkait dengan perkembangan teknologi tadi. Seiring dengan perkembangannya pengetahuan masyarakat tadi. Misalnya, sekarang handphone sudah sistem Android misalnya, ya kan? Nggak pakai lagi yang menggunakan handphone yang tidak menggunakan Android misalnya, ya. Nah, itu tadi dampak dari selera atau keinginan masyarakat tadi bisa digunakan untuk memenuhi tujuan dari perusahaan tadi. Kita siapkan barang yang diinginkan oleh masyarakat tadi, apa yang lagi dibutuhkan sekarang. Kalau misalnya seperti sekarang ini, kondisi lagi pandemi, masyarakat memerlukan apa? Daya tahan tubuh, atau menjaga kesehatan. Dengan apa? Memformulasikan produk kita tadi yang berkaitan dengan daya tahan tubuh. Oke. Lingkungan mikro perusahaan yang selanjutnya yaitu adalah lingkungan makro ya. Jadi lingkungan mikro tadi ada 5 ya, lingkungan internal, saluran pemasaran, pasar, pesaing, dan masyarakat. Kemudian lingkungan makro merupakan lingkungan pemasaran yang terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar dan mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro tadi. Jadi makro tadi ini lebih luas dan mempengaruhi, nilai pengaruhnya itu lebih luas terhadap lingkungan mikro tadi. Ya, mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro tadi. Dari mulai internal, pemasok, ya, masyarakat, itu akan dipengaruhi oleh lingkungan makro tadi. Kemudian kekuatan-kekuatan apa saja atau peluang apa saja yang bisa menempatkan atau membentuk peluang dari lingkungan makro tadi. Yang pertama itu adalah demografis. Demografis, kemudian ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Kekuatan lingkungan makro yang pertama yaitu adalah demografis. Demografis ini studi karakteristik mengenai populasi manusia. Saat ini lingkungan demografis memperlihatkan struktur usia yang berubah. Mulai dari bayi, ya kan, dia akan beranjak anak-anak, beranjak remaja, dewasa, lansia. Nah, itu akan mempunyai kebutuhan atau keinginan yang berbeda. Lingkungan demografis yang selanjutnya adalah perubahan profil keluarga dan perubahan populasi geografis, serta populasi terdidik dan pekerja kerah putih yang lebih banyak. Kemudian lingkungan demografis yang selanjutnya itu peningkatan keragaman. Ya. Kemudian lingkungan makro yang selanjutnya adalah lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian dari konsumen tadi. Ya. Lingkungan ekonomi ini cenderung ditentukan oleh perhatian konsumen pada nilai dan perubahan belanja konsumen. Lingkungan ekonomi tadi terkait misalnya apa? Pendapatan. Ketika pendapatannya tinggi, maka pola belanja konsumen itu akan meningkat. Biasanya kalau kita
pendapatannya kita terbatas, maka pola belanjanya juga akan minim, ya kan? Mau belanja, mau beli baju yang biasanya sebulan sekali, karena pendapatannya terbatas, kena PHK misalnya, lagi pandemi sekarang ini, ya jadi setengah tahun sekali mungkin beli pakaian, ya kan? Mereka akan lebih mengutamakan yang urgent dulu, yang pokok dulu, ya. Kemudian yang ya, lingkungan alam ini berkaitan dengan apa? Kelangkaan bahan mentah tertentu atau tingkat polusi yang tinggi. Semakin banyaknya intervensi pemerintah dalam manajemen sumber daya alam dalam pemakaian ini tadi. Misalnya kalau Ibu berikan salah satu contoh tingkat polusi yang tinggi. Itu terkait dengan apa? Kendaraan ya. Kendaraan bermotor misalnya. Wah, polusinya sudah banyak sekali. Kalau di Kota Tumbes itu tinggi sekali tingkat polusinya. Nah, ini kalau kita bisa terhadap lingkungan atau kepedulian dalam lingkungan tadi, bisa menciptakan peluang pasar bagi perusahaan dan bisa lebih waspada. Kendaraan, kalau polusi ini banyak ditimbulkan oleh kendaraan misalnya. Wah, kendaraan ini banyak yang paling banyak menyumbang tingkat polusi yang paling tinggi. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang ini tadi bisa melakukan inovasi dengan membuat barang atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan, ya kan? Go green, nah itu bisa dijadikan peluang bagi perusahaan. Untuk apa? Untuk menciptakan produk yang baru yang sesuai dengan yang lebih diinginkan oleh konsumen, ya. Kemudian lingkungan makro selanjutnya yaitu lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi menciptakan peluang dan tantangan. Perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi akan kehilangan peluang produk dan pemasaran baru. Kalau kita flashback ke belakang, produk yang memang dulu sangat handphone ya, dulu sangat tenar sekali pada zaman dulu waktu pertama kali alat telekomunikasi handphone itu sangat booming sekali merek itu, ya. Merek pertama kali keluar handphone itu booming sekali, bergaya sekali dulu. Nah, jadi leader pasar handphone pada saat itu. Tapi sekarang mana? Tidak terdengar lagi merek tersebut, ya. Yang 5 huruf itu ya. Ya, iya. Itu salah satu contoh yang tidak bisa atau gagal mengikuti perkembangan teknologi. Karena teknologi komunikasi sekarang sudah pesat sekali, canggih sekali. Alat komunikasi tidak cukup hanya untuk telepon dan SMS saja. Maunya video call, ya kan? Pakai fitur yang lain, kameranya yang sampai 50 megapiksel ya. Berlomba-lomba perusahaan handphone tadi memberikan pilihan yang terbaik bagi konsumennya, sehingga yang merek 50 tadi tidak terdengar lagi sekarang. Itu salah satu contoh dari perusahaan yang gagal mengikuti perkembangan teknologi tadi. Jadi kita harus bisa mengimbangi dengan perkembangan teknologi tadi lebih baik. Kemudian lingkungan politik. Lingkungan politik ini terdiri dari hukum, badan, dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Misalnya terkait dengan apa? Terkait dengan pajaknya, ya kan? Terkait dengan apa? Mungkin jam operasionalnya kalau di pabrik gitu ya. Atau dalam kandungan makanannya kalau dia perusahaan makanan. Tapi yang paling berdampak di lingkungan politik itu adalah pengenaan pajaknya, ya. Harus dianalisis, harus diamati lingkungan tadi terkait apa supaya kita bisa merancang strategi pemasarannya. Kemudian yang selanjutnya
terkait dengan lingkungan makro tadi, yaitu lingkungan budaya. Lingkungan budaya ini terdiri dari institusi dan kekuatan yang mempengaruhi apa saja nilai, kemudian persepsi, anggapan dari konsumen terhadap suatu produk atau jasa tersebut, kemudian selera dan perilaku sosial. Kalau Ibu contohkan lingkungan budaya ini yang terkait dengan selera, ya kan? Kalau di Indonesia itu orang lebih nyaman dengan makan yang mengandung karbohidrat tinggi, seperti nasi, ya kan? Kalau nggak makan nasi itu nggak terasa makan. Nah itu selera yang ada di negara Indonesia. Nah, makanya dilirik oleh perusahaan gimana untuk mengkonsep atau memberikan pelayanan atau memberikan produk yang sesuai dengan budaya yang ada, yang kita akan masuki. Makanya kalau restoran-restoran tempat saji tadi menyesuaikan restoran tempat saji yang dari luar itu tadi masuk ke Indonesia. Kalau dari luar dia menyiapkan ayam itu dengan kentang, tapi kalau Indonesia dia ayam dengan nasi, bukan kentang, karena selera dan apa ya, nilai yang dianut oleh negara Indonesia itu tadi biasanya dia makan nasi. Kalau nggak makan nasi nggak terasa makan. Beda konsep yang restoran sudah saji kalau kita ketemu di luar negeri. Dia menyesuaikan dengan negara, dengan selera masyarakat atau warga yang dia masuki, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi perusahaan terhadap lingkungan perusahaan. Apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan pemasaran tadi, baik lingkungan mikro maupun lingkungan makro. Jadi perusahaan ini bisa bereaksi secara pasif, artinya menerima lingkungan pemasaran sebagai elemen yang tidak dapat dikendalikan, di mana mereka harus beradaptasi, menyesuaikan, ya, menghindari ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada. Beradaptasi. Misalnya kalau sekarang kondisi pandemi, mana ada orang tahu bahwa akan terjadi pandemi yang begitu lama dan akan menyebabkan dan berdampak ke semua sektor, kan, sektor pendidikan, sektor perdagangan, apalagi di perekonomian, karena banyak pemutusan tenaga kerja sehingga orang banyak nganggur, ya kan. Nah, kembali ke ini tadi, perusahaan itu bisa bersifat pasif. Artinya apa? Mereka hanya menganggap bahwa elemen lingkungan pemasaran ini adalah hal yang tidak dapat dikendalikan. Jadi kita bisa menyesuaikan saja, beradaptasi, jadi mengikuti. Kalau lagi pandemi ini seperti menjual apa? Menjual yang membuat daya tahan tubuh meningkat, misalnya itu kalau di makanan. Kalau di sabun, yaitu tadi untuk meningkatkan kesehatan kita di bidang di bagian apanya? Oh, berarti di bidang sabun ini mengandung, nah yang ditonjol mengandung apa? Yang membunuh bakteri atau kuman, karena penyebab pandemi sekarang ini adalah salah satu virus yang membahayakan, ya. Kemudian memanfaatkan peluang yang ada, bisa dengan menciptakan apa tadi, produk mungkin yang dibutuhkan saat pandemi seperti sekarang ini, masker misalnya. Kalau dia jualan di baju, berarti bajunya disesuaikan dengan bonus free masker, gitu kan. Supaya apa? Supaya menarik konsumen tadi. Kemudian reaksi perusahaan yang selanjutnya itu adalah proaktif. Jadi bekerja untuk mengubah lingkungan dan tidak hanya bereaksi terhadapnya. Setiap saat, jadi perusahaan itu bisa proaktif dan tidak reaktif, ya. Jadi fleksibel, tergantung kekuatan dari perusahaan itu tadi. Bagaimana dia menanggapi atau menyesuaikan dengan lingkungan pemasaran yang memang tidak bisa dikendalikan. Ya, oke. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan?
Atau ada pertanyaan? Silakan. Saya Bu. Oke, Tika, Imelda, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari izin bertanya Bu, dari materi lingkungan pemasaran ini, dari slide terakhir yang reaksi perusahaan, kan ada reaksi perusahaan yang pasif dan proaktif. Nah, itu contohnya bagaimana Bu? Oke, Contoh dari perusahaannya. contoh Ya, dari terima kasih, itu saja Bu pertanyaannya. Oke, terima kasih Imelda ya. Nah, oke, dan yang lain juga ya. Jadi reaksi perusahaan ini seperti Bu dikatakan tadi, reaksi dari perusahaan terhadap lingkungan pemasaran tadi ada yang secara pasif dan ada yang secara proaktif ya. Yang secara pasif ini seperti apa Bu? Dia beradaptasi mengikuti lingkungan tadi. Apa yang terjadi misalnya lingkungan lingkungan pemasaran tadi yang misalnya lagi kondisi pandemi tadi. Dia beradaptasi, mengikuti atau memanfaatkan peluang yang ada. Menciptakan apa? Menciptakan mungkin makanan atau sabun dengan karena kondisi pandemi sekarang ini itu disebabkan oleh virus misalnya. Yang harus konsumen harus meningkatkan kesehatannya. Jadi dia menciptakan hand sanitizer, jadi memanfaatkan peluang yang ada. Atau dia memang memberikan atau berinovasi membuat ramuan yang bisa menciptakan daya tahan tubuh. Atau memformulasikan ke produknya, misalnya kayak madu itu ya, kan madu itu salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalau sekarang ini karena kondisi pandemi, yang meningkatkan daya tahan tubuh itu pasti akan kencang sekali. Madu itu sangat berguna sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang asam ini tadi, vitamin C, ya. Nah, itu tadi. Itu yang secara pasif dia memanfaatkan peluang yang ada dan beradaptasi, serta dengan beradaptasi tadi supaya apa? Supaya bisa memenangkan persaingan. Jadi tetap perusahaan tetap beraksi terhadap lingkungan tadi, tapi secara pasif. Beda lagi dengan yang proaktif. Dia mengubah lingkungan dan tidak hanya bereaksi terhadapnya. Dia mengantisipasi. Tapi kalau pandemi ini nggak bisa ya diantisipasi karena ini kondisi yang memang di luar jangkauan dan tidak bisa diantisipasi. Jadi apa ininya? Kalau contoh lain misalnya perusahaan yang serupa menjual barang-barangnya dengan lebih murah. Nah, proaktif ini tidak selalu serta-merta mengikuti, oh saya akan jual barang murah juga, enggak. Tapi dia bisa mengambil langkah menjual barang atau meningkatkan kualitas barangnya tadi atau menambah fitur-fitur dari barangnya tadi. Oh, yang misalnya deterjen tadi dari produk tertentu dia mahal tapi kualitasnya bagus, ya kan? Tapi konsumen menengah ke bawah itu tidak bisa untuk membeli produk tadi. Gimana dia? Dia tidak serta-merta menurunkan harga jual dari deterjennya tadi atau sampunnya tadi. Tapi dengan apa? Dia menambah fiturnya tadi atau memberikan varian lain yang harganya juga akan terjangkau lebih murah. Misalnya kemasan saset, ya kan? Kalau 600 ml itu mungkin 17.000, saset hanya 2.000. Nah, itu kan sama saja akan mempengaruhi nilai yang